Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an ibuduni hadza siratun mustaqim. Shadaqallahul azim wa shadaqallahul karim. Hadirin Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari yang mulia ini Sayyidul Ayyam, hari Jumat, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghadiri undangannya. Mudah-mudahan niat kita, langkah kita, salat kita, zikir kita, wirid kita, tadarus kita, infak dan sedekah kita, pertama mudah-mudahan jadi wasilah kifarat atas dosa-dosa kita minimal seminggu yang lalu, dan karenanya juga menjadi pemicu dan pemacu untuk kita terus-menerus ta'alim, belajar sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan menjadi wasilah ibadah kita semakin baik, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial kita, sehingga ibadah ritual kita makin mendekati sesuai dengan titah perintah Allah, sesuai dengan contoh dari Rasul, dan ibadah ritual kita itu berdampak pada ibadah sosial kita, sehingga ibadah ritual kita dan sosial itu menjadi sinkron dan sinergis. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada junjungan kita semua, teladan kita semua, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang setia, para tabi'in, para ulama yang soleh yang tetap istiqomah. Mudah-mudahan seluruh hidupnya didedikasikan dalam rangka li'illah kalimatillah, dalam rangka menegakkan dinul haq, dan mereka diberi kekuatan, kesabaran, ketawakalan, keikhlasan dan istiqomah sampai ajal mereka. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam ini juga mudah-mudahan sampai kepada kita semua, wabil khusus hadirin rahimakumullah, karenanya kita juga dianugerahi oleh Allah kekuatan, kesabaran, ketawakalan, keikhlasan dan istiqomah, dan kita bermunajat mudah-mudahan akhir hidup kita berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam ini juga mudah-mudahan sampai kepada anak cucu kita. Mereka pun dianugerahi Allah kekuatan, kesabaran, ketawakalan, keikhlasan dan istiqomah sampai azal menjemput mereka, bahkan sampai jagat raya ini berakhir. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sesungguhnya manusia yang paripurna, yang sempurna, yang baik adalah manusia yang lebih banyak memberi manfaat kepada sesamanya. Jadi bukan sebaliknya, lebih banyak menzalimi, lebih banyak berdampak mudarat pada sesamanya. Jabatannya digunakan jadi abuse of power untuk kesenangan dan keserakahan diri, keluarga dan kroninya. Punya kekayaan digunakan hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Punya ilmu juga
hanya digunakan untuk menipu orang lain, bukan sebaliknya. Jadi kalau begitu, maka itu berarti seburuk-buruknya manusia. Dan kita berharap kita jadi sebaik-baiknya manusia, jadi khairun nas. Jadi ukuran kita bahkan di sini, pada hari sini, objeknya tidak dilihat agamanya. Pokoknya yang berjenis manusia, kita harus memberikan banyak manfaat. Tentunya lebih-lebih kepada saudara seagama. Innamal mu'minuna ikhwah. Karena sesungguhnya sesama orang yang beriman itu adalah saudara kita. Nah, tinggal kita ukur diri, apakah selama hidup kita ini lebih banyak memberikan manfaat atau madharat. Itulah ukuran kualitas kita sebagai manusia. Yang kedua, ada satu hadis lagi tentang kepedulian kita, tentang care kita, tentang tanggung jawab kita sebagai muslim. Kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Falam yastati bilisan, falam yastati biqalbi, wa huwa dhaiful iman. Yang kira-kira artinya, sebagai seorang muslim yang diikat, yang dibeat dengan syahadatain, dengan dua kalimat syahadat, maka kita punya kewajiban untuk care, untuk peduli. Ketika ada kemungkaran di sekeliling kita dan kita tahu, maka wajiblah kemungkaran itu kita ubah menjadi kebaikan. Dengan otoritas kita sebagai pejabat, dengan otoritas kita sebagai hartawan, dengan otoritas kita sebagai ilmuwan. Tapi misalnya kita tidak sanggup karena perhitungan logika matematis, takut bisnisnya terganggu, takut perkerabatannya terganggu, takut jabatannya terusik, maka kata Rasulullah, bilisan, udah dengan lisan saja mencegah kemungkaran itu. Tapi ternyata dengan lisan juga tidak sanggup karena perhitungan tadi, urusan duniawi, bisnisnya, jabatannya, perkerabatannya, networking dan sebagainya. Kata Rasulullah, biqalbi, udah dengan hati kamu aja, cegah dengan hati kamu bahwa kita tidak setuju dengan kezaliman itu. Nah, cuman dijelaskan, ketika orang hanya mampu mencegah kezaliman dan kemungkaran di sekitar kita itu dengan hati saja, maka kata Rasulullah, fahuwal dhaiful iman, itulah serendah-rendahnya level keimanannya. Nah, logikanya, apalah jadinya andai kata kita tidak peduli, biarin, bukan urusan saya. Bahkan pakai dalil justifikasi, amaluna amalukum, kata, pada yang ternyambung dalilnya. Itu biar amal dia untuk dia, amal saya pada tidak. Bahwa yang dimaksudkan amaluna amalukum itu adalah sesuai dengan surat Al-Kafirun itu, lakum dinukum waliyadin itu. Kalau kita beda agama, kalau sama agama, paradigmanya adalah surat Al-Asr, watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Dan ayat lain-lain ada dalam Al-Maidah, tawa'anu 'alal birri wat taqwa wala tawa'anu 'alal ismi wal udwan. Maka kalian tolong menolonglah, bantu membantulah, dukung mendukung itu dalam kebaikan dan takwa. Perintah Allah. Wala tawa'anu, dan jangan sekali-kali saling mendukung, saling membantu 'alal ismi wal udwan, dalam maksiat dan dosa. Nah, silakan ukur. Apakah kita membantu mendukung itu demi ABS, asal Bapak senang, demi jabatan, agar diangkat oleh bos kita dan sebagainya, maka jelas ini sudah bertentangan dengan perintah Allah. Apalagi kalau kita lihat dua ayat yang saya bacakan pada mukadimah, yaitu surat Yasin ayat ke-36, ayat 60 dan 61. Jadi yang dimaksudkan jalan yang lurus itu, kata Allah, sebagaimana doa kita dalam Al-Fatihah yang merupakan rukun dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kita baca itu dan itu rukunnya. Tapi kadang kita tidak tahu yang dimaksud jalan yang lurus itu seperti apa. Maka pada surat Yasin ayat 60-61 dijelaskan. Pada ayat 60-nya kata Allah, alam ahadilaikum ya bani Adam. Itu jelas dan itu pakai negatif, itu pernyataan yang ini keras. Bukankah sudah aku ingatkan, hai bani Adam, kata Allah,
Jadi seluruh umat manusia yang mengaku dirinya manusia, mengakui turunan dari Nabi Adam alaihi salam dan dari Siti Hawa alaihi salam, maka kena di amal ini, tidak dilihat agamanya. Yang mengaku manusia kena dari ayat ini. Alam ahadilaikum ya bani Adam, hei keturunan Nabi Adam. Kecuali mungkin pengikut ajaran Darwin, turunan dari primata, ini nggak masuk. Tapi yang mengaku manusia turunan dari Nabi Adam alaihissalam, maka kena amar ini. Allah ta'budu syaitan, kata Allah, dan janganlah sekali-kali kalian tunduk dan patuh kepada setan. Mengapa? Innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Cuman pada kenyataannya setelah empirik akademik, ternyata setan yang lebih bahaya itu ternyata setan bungkelekan, setan yang berwujud manusia. Wujudnya manusia tapi perilakunya lebih buruk dari iblis. Kita lihat aja secara analitik. Setan kan tidak pernah menggunduli hutan sampai ribuan hektar. Setan juga tidak korupsi. Setan juga tidak melakukan pembunuhan apalagi mutilasi. Tapi manusia, kita lihat bagaimana kejahatan ini mengerikan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Dan pada ayat 61-nya dijelaskan tentang jalan yang lurus itu, kata Allah, wa anibuduni hada siratal mustaqim. Tunduk dan patuhlah kepadaku, kata Allah. Hada siratal mustaqim. Inilah jalan yang lurus itu. Jadi jalan yang lurus itu realisasinya di Allah adalah tunduk dan patuh kepada Allah. Tunduk dan patuh kepada Allah itu dijelaskan oleh Rasul, oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana peribadatan ritual agar tidak masuk kepada bid'ah. Contoh-contohnya dijelaskan sangat detail. Karena itu konsekuensinya kita harus terus-menerus belajar. Ta'alim ta'alim sepanjang hayat kita agar semakin benar sesuai dengan fikihnya. Kemudian begitupun ibadah sosialnya. Apa yang sebagai, kalau ibadah sosial itu kan semuanya oke, kecuali yang dilarang. Tapi kalau ibadah ritual semuanya tidak boleh kecuali yang dicontohkan. Tapi kan sekarang kadang-kadang terjadi dispute atau perdebatan itu karena urusan masalah furu'iyah, khilafiyah, masalah ormas keagamaan. Jadi perbedaan seolah-olah tauhid, bukan, itu kan cuma ormas keagamaan aja. Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, NU itu kan ormas keagamaan, dia undang-undang, bukan agama itu. Jadi NU, Muhammadiyah dan Persis itu bukan agama, tolong, itu paradigma kita. Bagi kan Islam. Imamnya ada 4 imam Sunni itu, Imam Malik, Imam Maliki, Imam Hambali, Ibu Hanifah dan Imam Syafi'i. Itu kan semuanya mereka mumpuni ilmunya. Kita tidak punya otoritas keilmuan untuk menafikan imam yang 4 itu. Bahkan secara internasional ada 2, ada Sunni, ada Syi'i kan. Memang pada kenyataan di kalangan Sunni juga ada yang capruk, melakukan berbagai kebidaan, apalagi sekarang menteri agamanya saja udah mengerikan. Begitupun di kalangan Syi'i ada yang lurusnya, ada yang tidak benarnya. Dan inilah konsekuensi kita harus terus belajar ta'alim. Jadi jangan prejudice. Ya kalau kita mau berargumen harus berdasarkan secara akademik dan empirik sesuai dengan tatanan keilmuannya. Itulah sebabnya kita harus terus-menerus belajar. Jangan a priori. Hadirin Allah rahimakumullah. Sekali lagi bahwa yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu hanya tunduk dan patuh kepada Allah melalui ajaran Rasulnya. Karena itulah kita harus terus belajar. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Hadirin Allah, sebelum kita tutup dengan doa, marilah kita muhasabah diri, marilah kita merenung sesaat. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan, merenung sesaat itu lebih baik daripada sholat semalaman. Tentang esensi hidup kita, dari mana, sedang berada di fase mana, dan kita mau menuju kemana sebetulnya tujuan hidup kita itu. Jangan sampai kalau kata orang Bandung itu, kabawa sakabak-kabak kairit kuciki, nunya di lain-lain, nu lain di inyanya. Artinya tidak jelas tujuan hidupnya dan terombang-ambing oleh tujuan yang tidak jelas dikarenakan terlalu cinta pada dunia ini. Pada hakikatnya hadirin rahimakumullah, ketika kita terlalu mencintai dunia dan segala pernak-perniknya itu sudah jadi musyrik kalau melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan bahwa cinta kita kepada dunia ini haruskan dikarenakan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka untuk itu marilah kita bermunajat. Mudah-mudahan sisa hidup kita ini semakin mendekat pada esensi kebenaran dan kita bisa beribadah ritual dan berdampak sosial betul-betul sinkron sesuai dengan ajaran Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di tengah-tengah ketidakmampuan kita, la haula wala quwwata illa billah, marilah kita tundukkan kepongahan kita seraya berdoa. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri dan berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi an kulli sahabati rasulillahi ajma'in wa barik wa salim. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min jamil akhwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairatil hayati wa badal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rizqna taufiq wa ta'ah wa udal masyiyah wa sidqaniyah wa irfanal hurmah wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid asinatana bisawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa subha wa fubayyana anil zulmi wa syirka. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li